Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel kita Mataram. Alhamdulillah, terima kasih yang selalu disupport channel-channel tontonan kami. Semoga menebar manfaat dan semoga kami bergerak untuk amalia hingga kita belajar bareng di sini, di majelis ini. Dan ini ada request dari saudara kita yang ingin mengecek daripada itu saudaranya yang sedang linglung. Kita akan cek sisi gaibnya. Ya, kali ini dengan Mas Eko kita akan tarik energi yang mengganggu. Ya, aman Mas Eko? Aman. Nah, kita mulai, kita protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan cinta bisa bangkit di punya bangkit, tidak bisa menjahati dan dengan semua semakin kuat malah apapun yang bangkit tidak bisa membaca hati dan pikiran semua yang ada di majelis ini dan tidak bisa mengambil sesuatu dari orang-orang yang ada di majelis ini. Jika berkata bohong dan mengambil sesuatu, langsung efek undang-undang langsung aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang yang berjalan menuju terkuat di tubuh dalam foto ini yang membuat linglung yang bernama Asmi binti, yang menuju terkuatnya yang membuat linglung terutamanya di tubuh dalam foto ini tertarik ke tanganku. Allah. Ini menyesuaikan mediator. Golongan apa kamu? Golongan apa? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong? Bisa. Nah, kamu golongan apa? Jin. Kamu laki apa perempuan? Lemah gemulai. Perempuan. Tadi kan saya berdoa memanggil makhluk yang bersinggungan dengan tubuh orang di foto ini, terutama yang membuat linglung. Apa benar kamu itu? Ya, termasuk saya. Termasuk kamu. Terus kamu di tubuh orang ini udah lama belum? Sudah. Kamu ada tugas atau bagaimana di sini? Tugas apa? Apa tugasnya? Yang memberi tugas siapa? Orang tua saya. Orang tuamu memberi tugas ke tubuh itu? Ya. Sebagai apa? Kodam. Oh, sebagai kodam. Berarti karena orang tuamu yang menyuruh, apakah itu kodam turunan berarti? Ya. Oh, turunan dari kakeknya. Dulu ilmu apa benda? Itu kan sampai linglung seperti itu, kenapa itu? Rodan semuanya sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Berarti apakah banyak kodam di tubuh orang itu? Iya. Ternyata rusukmanya sudah hampir habis. Memang tinggal berapa rusukmanya? 2.
dua ruh. Sukmanya 3. Memang manusia ada berapa ruh? 9. Kalau tinggal 2 berarti udah diambil 7 itu. Kalau sukma ada berapa sukma kompletnya itu? 7. Karena masih 3 berarti diambil 4. Kalau kamu Bukan saya. Tapi bukan saya. bukan kamu yang ngambil. Bukan kamu saja. Kalau kamu ngambil berapa? 1 apa? Ruh. Sukma? Sumangga. Kalau dari golongan lain, itu golongan apa? Banyak. Ada siluman. Ada jin juga. Dan itu kodam turunan semua yang ambil? Bukan. Kodam apa yang lainnya? Keilmuan. Kodam keilmuannya siapa? Mereka. Orang itu sendiri? Iya. Oh, orang itu sendiri juga punya. Emang ilmu apa dia punya? Dia itu merasa tidak punya ilmu. Merasa tidak punya ilmu, tapi pernah belajar atau gimana? Iya. Oh, pernah belajar. Pernah dikasih amalan. Pernah dikasih amalan yang dianggap itu tidak menimbulkan ilmu ya? Iya, biar dipercaya sama bosnya. Gitu. Jadi tipuan daripada amalan-amalan yang tidak bersanad hingga menimbulkan kodam-kodam itu ya. Dan akhirnya kodam itu mengambil ruh ataupun sukma yang di tubuh orang itu. Jadi sampai linglung ya ibaratnya. Dan kalau kita gambarkan bahwa tubuh ini kendaraan, pengendalinya adalah yang menggerakkan itu ruh dan sukma gitu ya. Ya, karena diambil jadi tidak ada pengendalinya, ibaratnya sopir-sopirnya ditawan. Ibarat mobil itu jalan itu businya ada 4 itu normal. Ketika dia mati 2 businya ya tetap mobil itu bisa jalan tapi oleng ya. Begitu juga manusia karena sudah ruh sukmanya banyak lepas akhirnya oleng gitu ya. Gitu. Itu kan Apa kamu manggil saya? ya karena kita diminta tolong kan, itu diminta tolong bahwa orang itu linglung kan, itu orang itu linglung makanya kita cari Sudah tahu. Sudah saatnya itu ya. Nanti kita juga nggak bisa ini karena harusnya orang itu melakukan pertobatan ya seperti itu kan, untuk upaya melepaskan diri dari jerat-jerat apalagi kodamnya dia sendiri itu. Kalau kamu memang dari golongan Dia itu orang baik sebenarnya. Kalau kamu nggak mau lepas menjadi kodam, Gak usah aku ikut itu. Gak usah nanti lepas sendiri. Nggak usah nanti lepas sendiri. Dengan adanya apa lepas sendiri? Kalau dia sudah meninggal. Oh, kalau dia sudah meninggal otomatis kamu lepas gitu. Iya. Itu memang secara umur apakah dia tuh sudah waktunya? Apakah pernah itu mungkin malaikat pencabut nyawa datang gitu? Ya enggak. Hah? Gak tahu. Nggak tahu, selama ini nggak tahu, berarti belum kan, itu belum waktunya itu. Ya siapa tahu kamu mau memperbaiki diri, hidup beragama. Sedangkan jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah, menghamba kepada Allah kan itu. Siapa tahu kamu mau masuk Islam, kamu lepas merdeka, beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah kamu menghamba nanti. Hah? Siapa tahu sih, saya hanya menawarkan itu. Boleh ya, alhamdulillah kan kalau memang mau nanti kamu bisa berdakwah dengan keluargamu. Coba saya doakan biar kamu lepas dari itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sang yang makhluk dalam tubuh mediator ini ya Allah, surat tugasnya sebagai kodam terputus satu juga, sallallahu alaihi wasallam, putus semua insyaallah. Gimana? Ya sudah. Sudah, alhamdulillah kan berarti diperbolehkan.
ikuti kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, dengan cinta masuk iman Islamnya kafah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allah di dada dan telinga bersinar, wujudnya seperti manusia, energi negatifnya menguap. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan cinta dan amalah dari dia masuk update semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana sekarang? Nyaman? Ya. Ya. Sekarang kamu udah masuk Islam, saatnya berjuang di jalan Allah ya. Kamu mau di sini boleh, mau di sana juga ada kan banyak majelis terlihat itu yang di sana. Ya, di sana juga sudah banyak. Alhamdulillah kamu bisa bergabung di sana, bantu-bantu di sana. Kamu berdakwah dengan keluargamu silahkan. Biar semakin banyak. Nah, sekarang teman-temanmu nih diislamkan semuanya biar ikut yang di Kodam itu. Tambahin rejimal uni sallallahu alaihi wasallam. Baik semuanya, makhluk yang diizinkan tertarik semuanya sallallahu masyaallah dan diizinkan dilepas bisa diselamatkan. Dah kamu selamatkan, tidak ada mudah caranya itu. Alhamdulillah, terus semuanya ditawan, kamu tarik, kamu kembalikan. Yang sakit disembuhkan. Sudah dikembalikan. Dan negatifnya di tubuh orang itu juga kamu tarik semuanya dari penyebab yang kamu sebabkan. Ya udah. Oh ya, kamu berjuang di sana ya. Ya silahkan menuju majelis terdekat di sana. Kamu bisa bergabung sambil berdakwah kepada keluarga kamu. Ya silahkan keluar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar saja. Masyaallah. Semua jenis negatif dari kaki apa dikasih. Ya alhamdulillah, amin. Dari awal yang tertarik adalah kodam dari turunan, dan alhamdulillah juga mau ditawari untuk masuk Islam, tinggal lepas menjadi kodam dan tinggal ada kodam dari ilmunya dia sendiri, dari amalan-amalan, dan itu juga perlu untuk melepaskannya perlu suatu upaya pertobatan. Ya, yang diajarkan beliau itu adalah mandi tobat. Semoga mau melakukan jika ingin terlepas dari pada jerat kodam yang dari ilmunya, karena dengan upaya mandi tobat, dengan upaya pertobatan itu Allah akan memudahkan. Jadi Allah yang di sini akan memudahkan hingga itu bisa dilepaskan dan sukmanya bisa kembali semuanya. Jadi karena memang sudah ilmu itu dipakai, itu ternyata perlu upaya untuk melepaskannya. Dan kalau kodam keturunan karena tidak terkait ataupun terkait karena ada sambungan darah, itu mau tidak mau, tahu tidak tahu itu dapat, itu alhamdulillahnya sudah putus. Dan semoga ada manfaatnya nanti, semoga hatinya tergerak untuk melakukan pertobatan. Kami hanya berupaya membantu, semoga ada manfaatnya. Banyak salah saya mohon maaf, kami berdua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.